Kita akan lihat Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya ulangi, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini satu ayat yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita sudah punya anak, maka dari sejak kecil kita harus belajar mendidik anak kita itu supaya dia bisa bertumbuh. Ya, memang butuh waktu, step by step. Jangan dibiarkan anak itu tumbuh liar, tapi diajar dari sejak kecil. Bahkan dari sejak kandungan kita bisa mulai doakan supaya anak itu jadi anak yang penurut, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Saya punya teman dulu waktu hamil anak pertama, mereka cerita ya, waktu itu saya belum menikah ya, mereka cerita bagaimana mereka detail sekali mendoakan anak mereka dalam kandungan. Ya, mereka doakan rambutnya seperti apa, ya kulitnya, hidungnya, dan begitu detail sekali ya. Lalu anak kedua lahir, dia bilang, anak pertama lahir, wah mereka enjoy, menikmati ya. Waktu hamil anak kedua, mereka sudah mulai agak kurang mendoakan detail katanya. Lalu begitu lahir ya, puji Tuhan ya. Yang ketiga katanya udah nggak didoain lagi di kandungan katanya. Ya, tapi tiga-tiganya saya lihat jadi anak-anak yang luar biasa. Nah, setelah lahir, nah ini saya pernah belajar juga ya dari beberapa orang ya. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil, ketika adik saya yang bungsu ya, sudah lahir, lalu ibu saya itu suka memberi peraturan ya, ketat kalau adik tuh lagi tidur kita nggak boleh ribut ya, supaya jangan dia bangun gitu ya. Nah, ternyata ada satu hal yang dulu kami nggak tahu ya, belakangan saya baru tahu bahwa anak itu dari sejak kecil pun harus dilatih ya jam tidurnya. Jangan sampai nanti dia itu misalnya siang dia kenyang dengan tidur ya. Memang kalau masih kecil kan lagi banyak tidurnya ya, tapi ternyata kalau dia terlalu banyak tidur, nanti malam tuh dia nggak tidur ya. Dia masih untung kalau dia tenang-tenang, tapi kalau dia rewel gitu, nanti akibatnya ibunya yang nggak bisa tidur ya. Lalu kalau sudah akhirnya dia tidur, ya mungkin sudah pagi ibunya mungkin sudah harus mengerjakan apalagi hal-hal lain, sehingga tidak sinkron ya antara jam tidur orang tuanya dengan jam tidur anaknya ya. Ternyata saya pernah dengar itu perlu dilatih. Jadi kalau anak itu belum dia mau tidur misalnya ya, itu diajak main, diajak bercanda, tentunya ada lihat usianya juga ya. Tapi poinnya supaya nanti waktu dia tidur tuh jamnya memang jamnya tidur. Jadi orang tuanya bisa tidur juga ya. Ternyata nggak hanya itu, tapi waktu dia mulai bertumbuh, diajar apa yang baik, diajar berdoa, ya, diajar untuk mengucapkan terima kasih kalau kita beri sesuatu, kemudian diajar juga untuk kalau sudah mulai bisa bicara ya tentunya, bangun pagi itu bilang selamat pagi, ya, good morning, memberikan salam. Kita mulai mengajarkan hal-hal yang memang itu berguna untuk kehidupan. Tentu yang paling pertama adalah diajar takut akan Tuhan. Saya punya dulu seorang kenalan hamba Tuhan, ketika dia punya anak dari sejak kandungan dia doakan, dan waktu anak itu lahir sampai kalau hamba Tuhan ini mau pelayanan itu diajar dari kecil ya, supaya nggak rewel, nggak nangis ya. Jadi ketika orang tuanya mau pelayanan, dia ditinggal tuh bisa tenang, bisa teduh. Padahal masih kecil ya, belum ngerti apa-apa. Nah, biasanya bagi sebagian orang tuanya agak sulit, apalagi kalau itu anak pertama. Rasanya semua permohonannya pasti mau dikasih ya.
Nah, kita harus hati-hati jangan sampai kita dikontrol sama anak kita lewat tangisan dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris ada beberapa terjemahan ya, misalnya yang ini, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it ya. Kurang lebih sama ya, awalilah dari sejak awal ya anak-anakmu itu didik di jalan yang dia harus, yang seharusnya seperti apa. Nah, itu akan menjadi habit buat anak itu. Ketika saya lulus SMA, terus saya mau tes kalau sekarang tuh UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer, atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ya, SMPTN. Zaman saya dulu namanya proyek perintis 1 ya, lalu ada proyek perintis 2, 3, 4. Sebelumnya itu juga ada SKALU ya, sistem seleksi masuk dan sebagainya lah, macam-macam ya istilahnya. Tapi saya ingat ketika itu saya tes di Bandung dengan teman sekelas saya. Jadi waktu saatnya tiba, saya nginep di rumah kerabatnya teman saya itu di Bandung. Ternyata tidak hanya saya dengan teman saya, tapi ada juga sepupunya yang ikut tes juga. Dan yang menarik adalah saya dulu sudah terbiasa baca Alkitab. Saya punya Alkitab kecil. Nah, kalau ini orang tua saya nggak ajarin ya, tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, saya beli Alkitab yang biasa, yang besar itu, yang umum. Tapi kemudian ternyata ada juga di rumah tuh banyak Alkitab yang kecil yang suka dibagikan dulu free. Jadi saya bawa itu ke Bandung. Jadi ketika pagi saya baca satu pasal ya, walaupun cara merenungkannya belum seperti sekarang, tapi minimal saya baca Alkitab. Lalu sepupunya teman saya ini saya lihat ya, ketika pagi dia baca Alkitab juga ternyata. Saya nggak nyangka karena penampilan dia itu kelihatannya seperti anak yang ya mungkin belum tentu suka baca Alkitab. Nah, ini zaman sekian puluh tahun yang lalu ya. Ini bukan zaman di mana gereja di Indonesia khususnya berkembang dan banyak orang baca Alkitab, apalagi sudah dalam bentuk gadget ya, udah banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, yang menarik juga sebelum dia baca, dia berlutut dulu di tepi tempat tidur dan dia berdoa. Saya kaget terus terangnya melihat itu, karena saya tidak seperti itu. Rupanya itu dilatih di keluarganya. Jadi itu diajarkan ya. Kita perlu didik ya. Didik itu kan namanya pendidikan, gak hanya mengajar dengan perkataan, tapi kalau di Amsal itu juga dengan tongkat ya. Artinya ada disiplin di situ ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain itu train up a child in the way he should go ya. And when he is old, he will not depart from it. Jadi kita memberikan training, latihan ya kepada anak-anak kita. Kalau saya punya teman, suami istri melayani Tuhan, suaminya gembala satu gereja dan istrinya juga melayani, dan banyaknya dia berkat bagi banyak orang lewat pujian, penyembahan. Lalu anak-anaknya juga mulai terlibat dalam pelayanan. Nah, kemudian orang tuanya ini ngajarkan anaknya untuk tidak hanya tentu bisa main musik ya, belajar menyembah Tuhan. Ya, kalau ada wadah di gereja bisa terlibat, ya bagus sekali. Tapi secara pribadi juga harus ya. Dan teman ini cerita bagaimana ketika dia sudah lulus ya, anaknya mencari pekerjaan, walaupun kampusnya cukup keren, tapi ternyata tidak mudah juga dapat pekerjaan yang pas, yang cocok. Dan orang tuanya ajarin untuk berdoa ya. Dia ya namanya anak milenial ya, kadang-kadang pikir cara pikirnya itu berbeda ya dengan orang-orang yang jauh lebih tua. Tapi satu ketika ya, orang tuanya cerita ini, si anak ini menyembah Tuhan sendirian di kamar pakai alat musik, dan dia dilawat Tuhan ya, istilahnya dijamah Tuhan ya. Dia nangis, dia penyembahan dan lain ya. Kalau kita menyembah Tuhan dan kita tahu kita berjumpa dengan Tuhan, ada sukacita ya.
Dan setelah itu nggak lama anaknya ini diwawancarai oleh satu perusahaan gede sekali, internasional ya, bahkan di luar negeri, dan akhirnya dia bekerja ya, dia bekerja di sana dan dia enjoy, dia nikmati ya. Tentu bagi orang tua tuh senang sekali kalau anak-anaknya sudah berdikari, kerja di perusahaan yang bagus, punya penghasilan, sudah mapan ya. Tapi lebih dari itu, anaknya ini memperoleh hal itu karena ibadahnya kepada Tuhan yang orang tuanya latih kepada dia, itu membuat dia berjumpa dengan Tuhan ya, dan dia kenal Tuhan dan dia mendapatkan sendiri jawaban doa. Bukan hanya orang tuanya yang mendoakan, tapi dia memperoleh dari Tuhan secara langsung. Itu hal-hal yang perlu kita latih kepada anak-anak kita. Paulus juga menyatakan ini kepada Timotius ya, dia bilang begini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ternyata ibadah itu kita juga harus latih dalam hidup kita. Kita mesti disiplinkan diri kita untuk beribadah ya. Dalam bahasa Inggris itu godliness ya. Hal-hal yang sifatnya ilahi. Tentu bukan hanya beribadah kita datang ke gereja ya, memuji menyembah Tuhan, beri persembahan, tapi untuk sehari-hari tidak hanya kita berdoa, bangun pagi, tapi bagaimana kita menerapkan apa yang kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bersikap nice pada orang lain, bagaimana kita mengucap syukur, bagaimana kita ketika memutuskan sesuatu kita mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kerohanian ya. Itu bentuk-bentuk dari godliness atau ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Paulus bilang, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita ini melatih hidup kita untuk beribadah atau melakukan godliness ya, hal-hal yang saleh, yang baik ya, itu berguna dalam segala hal. Yang pertama kita percaya ada janji dari Tuhan ketika kita melakukan suatu hal. Di gereja kita memberi persembahan misalnya bukan sekedar karena di gereja atau pelayanan butuh dana operasional, jadi kita patungan ya. Lebih dari itu, kita perlu belajar memberi itu karena ada janji yang Tuhan berikan. Janjinya yang itu adalah yang Tuhan berikan, bukan gereja yang berikan ya, bukan pelayanan yang berikan, bukan pendeta yang berikan, tapi Tuhan yang berikan. Jadi hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Kita lakukan ini karena kita percaya dari Tuhan kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, kemudian tidak hanya untuk nanti, tapi yang sekarang juga ya. Atau kalau di sini dikatakan mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita melakukan apa yang disebut godliness ya dengan setia, maka kita memperoleh janji yang memang Tuhan sediakan itu bagi setiap orang percaya yang setia, yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan Yesus juga berkata di Injil, ya, di kitab Injil, barang siapa yang karena aku meninggalkan hartanya, ya orang tuanya, ya keluarganya, maka pada masa ini akan memperoleh 100 kali lipat dikatakan. Ya, rumah, harta, anak-anak dan sebagainya ya dikatakan itu, sekalipun disertai aniaya. Nah, itu jangan lupa ya. Aniaya itu kadang-kadang berbentuk ejekan, berbentuk macam-macam ya. Tapi itu firman Tuhan mengatakan demikian ya. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan pengaruh dari iblis itu bekerja di banyak orang. Sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan, selalu ya, hampir selalu lah boleh dikatakan ada aniaya ya. Dan bagaimana kita menghadapi itu menentukan apakah kita akan selanjutnya tetap setia sehingga memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Lalu dikatakan juga pada masa yang akan datang akan memperoleh hidup yang kekal ya. Ada janji untuk kehidupan yang akan datang. Nah, kalau kita melatih diri kita ibadah,
dengan sendirinya itu akan menjadi style gaya hidup kita. Lalu kita melatih ini kepada anak-anak kita menjadi hal yang tidak terlalu sulit. Ya, kita tahu hal-hal yang baik ya mengenai makanan, minuman, gaya hidup yang baik kita ajarkan ya kepada anak-anak kita, maka mereka pun akan terbentuk. Apalagi kalau kita memang mempraktekkan hal itu, ya dengan sendirinya itu akan terjadi, ya. Apalagi kalau anak itu masih kecil. Saya perhatikan ya, ketika anak itu masih kecil, maka dia akan cenderung untuk meniru apa yang orang tuanya lakukan. Ya, kalau misalnya ayahnya suka melayani, bawa Alkitab, nanti anak itu dari kecil sudah kelihatan dia bawa sesuatu yang bentuknya kayak buku, ya. Dia jalan, dia kepit di samping, karena dia lihat ayahnya buat seperti itu. Ya. Nah, kalau anak perempuan ya kemungkinan dia akan lebih banyak tiru ibunya, tetapi dari ayahnya juga dia belajar. Saya banyak baca buku mengenai keluarga, dikatakan kalau ayah itu membentuk satu sikap sebagai leader, pemimpin ya bagi anak-anaknya. Lalu kalau ibu itu banyak dipakai memberikan kasih sayang ya. Jadi kalau seorang anak memperoleh keberhasilan ya, tidak hanya ibunya mungkin yang memuji ya, tapi ayahnya juga ya, hei kamu hebat sekali, itu satu kebanggaan ya, tanpa disadari mungkin oleh orang tuanya ya. Kalau kita memberi satu pujian, waktu saya masih SD dulu, ketika Natal, kami yang SD ini selalu ada penampilan. Salah satu penampilan itu adalah menghafal ayat. Jadi saya dikasih ayat, teman saya dikasih ayat, kita suruh hafal, nanti waktu Natal kita tampil, kita ucapkan ayat itu. Ya. Sampai sekarang saya masih ingat ketika saya SD itu ayat yang diberikan kepada saya itu Matius 5 ayat 6. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Nah, waktu saya tampil ya di acara Natal itu, saya berdiri di panggung ya. Lalu pas saya lagi giliran ucapkan ayat itu, ibu saya baru datang ya, karena kami yang sekolah itu duluan dengan rombongan anak-anak sekolah naik mobil. Tapi ibu saya baru datang belakangan, dan pas saya sedang di mimbar dan saya lihat ya ibu saya lihat ke depan gitu. Ini tuh yang sampai sekarang terekam ya. Jadi orang tua itu pengaruhnya besar sekali ya buat anak-anak. Kita mau anak-anak kita menjadi orang yang berguna, takut akan Tuhan, mulai dari kita, dan kita melatih mereka ya. Tidak hanya ibu yang di rumah, yang mungkin ayahnya bekerja, jadi ibu lebih banyak di rumah, tapi ayahnya juga harus mulai memberikan didikan, ajaran, ajak mulai menyembah Tuhan, dan waktu memuji menyembah Tuhan, anak-anaknya diajar juga untuk tertib ya, untuk tidak rewel. Itu bisa dilakukan pertama dengan doa ya. Waktu pagi atau waktu ada yang tidur, kita perkatakan anak-anak kita jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, tertib dalam ibadah ya, kita ucapkan ya. Lalu ketika mereka sudah mulai bisa berjalan, kita mulai ajarin ya, ngomong ya. Nah, kalau dalam ibadah misalnya kadang-kadang kan ada anak yang suka rewel ya, nangis ya. Ya kita harus belajar, kalau anak yang nggak bisa diem ya, jangan kita sekep mulutnya. Ya kita bawa keluar ya, terpaksa kita bawa keluar, karena kalau nggak mengganggu ya. Lagi ibadah, kalau lagi puji-pujian masih mending ya. Tapi kalau lagi firman Tuhan, lalu ada anak yang rewel, yang nangis, itu mengganggu hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan kalau kedengeran sampai ke depan. Tapi setidaknya mengganggu orang di sampingnya. Nah, kita perlu belajar untuk menyadari bahwa untuk hal itu kita perlu keluar. Mungkin dengar di ruangan sebelah pakai CCTV ya. Tapi percayalah, kita nggak akan kehilangan upah sekalipun kita harus keluar sebentar karena anak kita mungkin sedang rewel ya. Ya sambil didoakan pasti ya. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu dan kita lakukan, maka selalu ada hasilnya seperti yang Dia janjikan ya. Ayo belajar setia, latih diri kita beribadah, melakukan hal-hal sesuai dengan firman Tuhan,
dan latih juga anak-anak kita untuk beribadah, untuk hidup takut akan Tuhan. Amin.